Saudara, di dalam video singkat ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap apa yang ditulis Ustadz Nandar di dalam salah satu postingan Facebooknya mengenai Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Lalu dengan cara yang sangat melecehkan dan mengejek, dia bertanya kepada orang-orang yang membaca postingannya, berapa bowo atau berapa uang yang harus ditaruh dalam amplop untuk dibawa ke undangan, begitu ya, undangan pernikahan Yesus dengan Maria Magdalena. Ini adalah salah satu pelecehan sebetulnya. Tidak ada argumentasi di dalamnya yang dia coba tawarkan untuk menyerang iman Kristen, tetapi hanyalah sekedar ejek-ejek dan celotehan yang bernada menghina, ya, seperti itu. Nah, kalau ini terjadi pada orang Kristen terhadap agama Islam, itu pasti dituduh sebagai penistaan agama, ya, seperti itu ya, saudara. Tetapi saya tidak mau bicara masalah penistaan agama di sini, saudara. Walaupun itu sebetulnya menista karena tidak ada argumentasi rasional di dalam postingan itu, ya. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan di sini untuk membongkar, ya, kebebalan daripada tulisan itu, ya, postingan itu, maksud saya. Tapi sebelum saya menyampaikan kebebalan daripada postingan itu, saya ingin bertanya kepada Nandar. Ini pertanyaan saya adalah pertanyaan yang sifatnya argumentatif dan rasional, ya. Coba jawab kepada saya, Nandar, ya. Atau mungkin apologet Islam yang lain yang suka sekali mengutak-utik iman Kristen. Coba jawab saya, beri jawaban rasional, ya, secara etis, secara moral. Ya, bagaimana dapat mempertanggungjawabkan secara moral seorang anak yang umur 6 tahun dinikahi Nabi, ya, seorang anak perempuan umur 6 tahun dinikahi Nabi. Nah, ini saya minta jawaban rasional yang logis dan sesuai dengan standar moral yang ada, yang umum diterima di dalam dunia ini. Coba beri saya jawaban rasional untuk pertanyaan saya ini. Nah, ini PR saya buat Nandar dan teman-temannya. Yang pertama yang saya mau katakan, ya, argumentasi saya yang pertama itu perihal Nandar ini menggunakan sumber-sumber yang orang Kristen sendiri tidak percaya, tidak terima, tidak imani, sebagai sarana dia untuk kemudian menyerang dan mengejek-ejek iman Kristen. Nah, ini adalah strawman, ya. Ini adalah salah satu strawman, ya, atau seseorang membuat orang-orangan di sawah, ya, yang dianggap sebagai musuhnya, ya, orang-orangan buatannya sendiri. Lalu kemudian dia pukul orang-orangan itu dan orang-orangan itu tidak bisa balas, lalu dia merasa menang. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nandar di sini. Yang kau serang itu, Nandar, itu bukan iman Kristen. Karena perihal yang mengatakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena itu tidak ada dalam Alkitab Kristen. Tidak ada dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang dipercaya Kristen. Ya, coba saudara lihat apa ada kesaksian yang semacam itu. Saudara ambil itu dari sumber-sumber yang tidak dipercaya, tidak diterima oleh orang Kristen, dan orang Kristen sudah katakan itu adalah sumber-sumber dari kitab-kitab apokrifa yang palsu. Ya. Jadi kalau Anda mau seranglah apa yang diyakini iman Kristen, bukan menyerang apa yang tidak diyakini Kristen. Nah, ini yang Anda lakukan adalah membuat orang-orangan lalu memukul orang-orangan. Ya, seperti itu. Mengapa Anda tidak berani menyerang keyakinan Kristen yang tertulis dalam Alkitab? Kenapa ambil dari kitab-kitab yang tidak dipercaya Kristen, lalu Anda serang itu? Kan tidak relevan. Ini namanya kebebalan, ini namanya kebodohan, ya. Menyerang sesuatu yang tidak dipercaya iman Kristen. Sama juga kalau saya mempertanyakan keyakinan Anda, lalu saya mengutip dari sesuatu kitab yang Anda tidak percaya, saya kan bodoh namanya kalau begitu. Iya, betul, ini kebodohan. Saya menyerang iman Anda, misalnya, tapi kemudian saya mengutip dari kitab yang Anda tidak percaya. Ini kebodohan namanya. Nah, Anda di sini telah melakukan kebodohan yang sangat fatal, Nandar. Ya, saya kasih tahu Anda. Ya, itu argumentasi saya yang pertama.
Ya, yang kedua, ya, Anda tidak percaya Yesus itu Tuhan atau Allah, ya. Anda percaya Yesus hanyalah manusia saja. Yesus hanyalah nabi yang diutus oleh Allah, itu kata Anda, kan? Nah, kalau Yesus itu hanya manusia saja, kalau Yesus itu hanya nabi saja, lalu problem Anda apa? Kok repot-repot urusan Yesus menikah atau tidak? Kalau menurut keyakinan Anda, Yesus itu hanya manusia saja, itu menurut keyakinan Anda, maka Anda tak usah repot-repot bicara Yesus menikah atau tidak. Manusia yang menikah, ya, kalau ikut perspektif Anda yang mengatakan Yesus hanya manusia saja. Anda hanya ribut-ribut masalah Yesus menikah atau tidak, kalau Anda percaya Yesus itu Allah. Loh, Allah kok bisa menikah? Nah, itu, ya, seperti itu. Nah, kalau Anda sedang mempertanyakan kepada iman Kristen, ya, kalau Yesus itu adalah Allah, mengapa menikah? Jawaban saya yang pertama apa? Tidak ada di Alkitab dikatakan Yesus menikah. Itu yang saya percaya. Di dalam Alkitab yang saya percaya. Jadi yang saudara rujuk dari kitab yang orang Kristen tidak percaya, maka tidak relevan Anda tanyakan kepada saya. Jelas ya, ini yang pertama. Ini kalau Anda punya cukup kecerdasan untuk memahami argumentasi saya, ya. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, Yesus itu memang dalam natur manusianya sungguh-sungguh manusia. Dalam kemanusiaannya dia bisa merasa lapar, dia bisa merasa letih, dibunuh di atas kayu salib, bisa, itu dalam kemanusiaannya, di dalam natur manusianya. Tetapi iman Kristen saya mengatakan Yesus juga pada saat yang sama mempunyai natur Allah atau ilahi. Natur ilahi tersendiri, natur manusia tersendiri, tidak bercampur, tidak berubah, tidak terpisah, tidak terbagi, ya. Maka natur manusia Yesus bisa saja mengalami keterbatasan kemanusiaan, ya. Tetapi kalau menikah itu tidak ada dalam Alkitab Kristen. Anda silakan tanyakan kepada penulis kitab-kitab palsu itu, ya. Jangan tanyakan kepada Kristen, ya. Tetapi kalau Anda menanyakan kepada saya, kok Yesus makan? Kok Yesus mati di atas kayu salib? Dia kan Allah. Saya akan jawab Anda, di dalam kemanusiaannya dia makan, dia minum, dia berjalan, dia letih. Dia bisa mati di atas kayu salib. Di dalam kealahannya dia tidak mati. Dia adalah pencipta, dia adalah maha kuasa, dia adalah maha hadir. Ya. Di manakah kontradiksi dari pernyataan saya ini? Tidak ada. Tidak ada. Ya, saya tidak berkata Yesus adalah Allah lalu berubah jadi manusia, tidak. Ya, atau saya tidak berkata kealahan Yesus itu bercampur dengan kemanusiaannya. Artinya dia Allah campur jadi manusia, tidak. Saya katakan kealahannya tersendiri dan unik, kemanusiaannya tersendiri dan unik. Di dalam kemanusiaannya ya sifat-sifat manusia, dia bicara seperti manusia, ya. Berlaku seperti manusia, mati di atas kayu salib ketika dibunuh, itu dalam kemanusiaannya. Dalam kealahannya, dia adalah Allah sejati, sang logos ilahi, pribadi kedua Allah, Tritunggal. Dalam seluruh yang saya jelaskan ini, tidak ada satu bagian pun yang Anda bisa serang nandar. Itu sebabnya Anda hanya buat orang-orangan di sawah, lalu Anda tusuk-tusuk, lalu Anda pukul-pukul, lalu Anda merasa menang sendiri. Ternyata Anda menang di dalam kebebalan Anda.